Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, good morning, student. How are you today? I hope you are fine. Okay, today I'm going to give you kisi-kisi ya dan pemantapan PAT bahasa Inggris ya, kelas 10 tahun ajaran 2020-2021. Yeah, as you know that you are going to do final test next month, so you only have a short time to prepare yourself for a final test, ya. Ya seperti yang kalian ketahui, ya, penilaian akhir tahun itu akan diadakan bulan depan ya. Ya kalau nggak salah itu tanggal 7 ya. Jadi kalian hanya mempunyai sedikit waktu untuk mempersiapkan diri ya, untuk belajar ya sebelum penilaian akhir tahun. Oke, hari ini Bapak akan memberikan kisi-kisi dan pemantapan ya, penilaian akhir tahun ya. Oke, sebelum kita bahas ya, jangan lupa subscribe, like dan komen ya, agar channel YouTube Bapak ini bisa berkembang. Oke, yang harus kalian pelajari untuk kisi-kisi bahasa Inggris, oke ya, yang pertama naratif teks, oke ya, kemudian past tense, yang kedua past tense, yang ketiga present perfect tense. Nah, ini kalian harus pelajari semuanya, naratif teks, past tense, kemudian present perfect tense. Ya, hari ini Bapak ingin mereview ya. Today I'm going to review about narrative text, past tense, dan present perfect tense. Oke ya, kita lanjut ya. Oke, langsung aja kita review ya. Yang pertama narrative text. Ya, narrative text is an imaginative story to entertain people. Ya, jadi naratif teks itu adalah suatu cerita imajinatif ya, yang tujuannya untuk menghibur orang. Oke ya. A purpose of narrative text to amuse or to entertain the reader with a story. Nah, itu ya. Jadi tujuannya untuk menghibur. Ya, menghibur siapa? Ya pembaca. Oke ya, dengan suatu cerita. Oke ya. Ini naratif teks ya. Jadi naratif teks itu ceritanya nggak real ya, seperti dongeng, kayak cerita rakyat, itu ya naratif teks. Oke, kita lanjut ya. Generic structure of narrative text, yang pertama itu orientation ya. Ya, it is about the opening paragraph where the characters of the story are introduced. Ya, jadi orientation itu berisi pengenalan tokoh ya, tempat dan waktu terjadinya cerita. Ya, jadi di sini disebutkan ya tokohnya siapa, kemudian waktu kejadiannya kapan, kemudian tempat peristiwa atau kejadiannya di mana. Oke ya, ini ada di orientation. So introducing the characters, time and also place. Itu yang pertama. Yang kedua ya complication. Nah, ini complication itu masalah yang muncul where the problem in the story develop. Ya, jadi permasalahan muncul atau mulai terjadi dan berkembangnya suatu cerita. Oke ya. Jadi intinya complication itu masalah yang muncul. Oke ya. Oke, terakhir itu resolution. Oke ya. Resolution itu penyelesaian masalah where the problem in the story is solved. Oke ya. Ya, masalah selesai secara baik happy ending ataupun buruk bad ending. Oke ya. Jadi ada orientation, complication, resolution. Itu ya generic structure atau struktur teks dari naratif teks. Oke, kita lanjut. Ya, yang kedua ini ciri kebahasannya. Oke ya, ciri kebahasaan naratif teks. Yang pertama menggunakan past tense. Ya, past tense itu waktu lampau. Oke ya. Jadi tensesnya past tense ya. Ya, menggunakan kata kerja bentuk kedua. Oke. Lanjut at verb of time, ya menggunakan kata keterangan waktu. Dan waktunya misalnya once upon a time, oke ya. Dahulu kala, one day, suatu hari ya, dan lain sebagainya. Oke, etc. Oke.
Yang ketiga, using time conjunction, menggunakan conjunction itu kata penghubung, oke ya. Ya, ada waktu penghubungnya, kata penghubungnya seperti when, then, suddenly, etc. ya. Ya, when itu ketika, then kemudian, suddenly, tiba-tiba, oke ya. Ya, dan lain-lain ya. Next, using action verb. Ya, a verb that shows an action. Ya, example kill, duck, walk, etc. Jadi yang terakhir kita menggunakan kata kerja. Ya, kata kerja melakukan suatu tindakan ya, itu action verb. Oke, ini ciri kebahasaannya dari naratif teks. Oke ya. Nah, ini ada contoh teks naratif ya. Oke, kita coba bahas. Ya, judulnya The Smart Monkey and the Dull Crocodile. Oke ya, jadi ada suatu cerita. Oke ya. Nah, ini ceritanya tentang ya monyet yang pandai ya, kera yang pandai dan buaya yang yang dungu ya. Oke, yang bodoh. One day there was a monkey who wanted to cross a river. There he saw a crocodile, so he asked the crocodile to take him across the other side of the river. The crocodile agreed and told the monkey to jump on its back. Then the crocodile swam down the river with the monkey on his top. Oke ya. Nah, ini paragraf pertama ya. Ya, suatu hari ada seekor monyet, ya dia ingin menyeberang sungai. Di sana dia melihat seekor buaya. Ya, jadi dia meminta buaya itu untuk membawanya ke seberang sungai. Ya, kemudian buayanya setuju ya dan menyuruh monyet untuk melompat ke punggungnya. Kemudian buaya berenang menyusuri sungai dengan monyet di atasnya. Oke ya. Nah, ini bisa kita sebut orientation ini ya. Oke, kita lanjut aja, nanti kita bahas ya. Unluckily, the crocodile was very hungry. He stopped in the middle of the river and said to the monkey, "My father is very sick. He has to eat the heart of the monkey, so he will be healthy again." Oke ya. Jadi sayangnya buaya sangat lapar, dia berhenti ya di tengah sungai dan berkata kepada monyet, "Ayah saya sakit ya, parah, dia harus makan jantung si monyet ya, jadi dia akan sehat kembali." Ya. Next, at the time the monkey was in dangerous situation and he had to think hard. Then he had a good idea. He told the crocodile to swim back to the river bank. "What's for?" asked the crocodile. "Because I don't bring my heart," said the monkey. "I left it under a tree near some coconuts in the river bank." Oke ya. Jadi saat itu monyet dalam keadaan berbahaya dan dia harus berpikir keras ya. Lalu dia mempunyai ide bagus. Dia menyuruh buaya berenang kembali ke tepi sungai. "Ya, untuk apa?" tanya buaya. "Karena aku tidak membawa jantungku ya atau hatiku," kata monyet. "Ya, saya meninggalkannya di bawah pohon dekat beberapa kelapa di tepi sungai." The crocodile agreed and turned round. He swam back to the banks of the river. As soon as they reached the river bank, the monkey jumped off the crocodile's back. Then he climbed up to the top of a tree. "Where is your heart?" asked the crocodile. "You are foolish," said the monkey to the crocodile. "Now I'm free and I have my heart." Ya. Buaya setuju dan berbalik, dia berenang kembali ke tepi sungai. Ya, begitu sampai di tepi sungai, monyet itu melompat dari punggung buaya. Kemudian dia naik ke atas pohon. "Ya, di mana hatimu atau jantungmu ya?" tanya buaya. "Ya, kamu tuh bodoh," kata monyet kepada buaya. "Sekarang saya bebas dan saya memiliki hati saya atau jantung saya." Oke ya, ini cerita dari naratif teks. Oke, kita bahas ya. Kita analisis ceritanya. Oke ya. Nah, ini generic structure. Oke ya, yang pertama orientation. Ya, orientation, the participant of the characters of the story are smart monkey and dull crocodile. Oke ya, jadi karakter tokoh
dalam cerita itu adalah ya ini seorang monkey and crocodile ya. Ya, one day there was a monkey wanted to cross the river. There saw crocodile. The time said it's just one day. The story takes place in a river. Nah, ini kita sebut orientation ya. Karena disebutkan tokonya itu ya, monkey and crocodile. Oke ya. Kemudian waktunya disebutkan juga one day, oke ya. Oke, tempatnya ya in a river ya. Oke. Nah, ini namanya orientation ya, introducing the character, time and also place. Oke ya. Yang kedua masuk ke complication ya. Itu mulai muncul masalah atau masalah yang muncul. The complication start when the crocodile want to eat the monkey. Ya. Jadi mulai muncul nih complicationnya, masalahnya pada saat buaya itu ingin memakan si monyet tadi ya. Oke. The crocodile was very hungry. Ya, jadi buaya itu sangat lapar. He stopped in the middle of the river and said to the monkey. Ya, dia berhenti di tengah sungai kemudian mengatakan kepada monyet itu, "My father is very sick." Ya, ayah saya itu lagi sakit ya. Sakit parah. He has to eat the heart of the monkey. Of course, the monkey do not want to be the crocodile's meal, and that is the problem which sets the whole story. Ya. Jadi dia harus memakan jantung si monyet itu ya. Ya tentu saja si monyet itu tidak ingin ingin menjadi santapan si buaya ya. Oke, dagingnya. Oke ya. Nah, ini complication, jadi mulai muncul masalah di sini. Terakhir resolution ya, ini penyelesaian masalahnya. The monkey succeed to solve the problem. He get free from the hungry crocodile. Ya, jadi si monyet itu berhasil ya menyelesaikan masalah tersebut. Ya, akhirnya dia bisa bebas dari buaya yang lapar. Okay, the crocodile agreed and turned round. It swam back to the bank of the river. As soon as they reached the river banks, the monkey jumped off the crocodile backs. Then he climbed up to the top of a tree. Okay, ya, ini resolusinya ya. Si buaya itu setuju dan berputar ya. He swam back, dia berenang kembali ke tepi sungai, ya. Kemudian setelah itu as soon as they reach the river bank, ya dia menuju ke tepi sungai ya. Kemudian melompat ke badan si buaya ya. Oke, kemudian memanjat pohon. Oke, itu ya the resolutionnya. Oke. Ya, jadi orientation, complication, resolution. Tenses yang digunakan past tense. Oke ya. Kita tahu past tense ya, ini so kata kerja kedua, wanted, oke ya, stop, oke ya. Kemudian ya ada lagi climb, oke ya. Jadi tensesnya ini past tense, oke ya. Oke, ada pertanyaan naratif teks ya. Jadi naratif teks itu ya tujuannya menghibur pembaca, oke ya. Ya, jadi ceritanya nggak real ya. Ya, generic structure-nya orientation, complication, resolution. Oke ya. Oke, sudah paham ya? Nah, ini kalian pelajari. You have to learn narrative text for final test. Oke, sekarang kita akan bahas tentang past tense. Oke ya, ini sudah pernah kita pelajari past tense ya, Bapak review kembali. Oke, past tense itu waktu lampau. Jadi sesuatu kegiatan atau peristiwa yang sudah dilakukan atau terjadi pada waktu lampau. Oke ya. Ya, the formula is ya, rumusnya dalam kalimat positif subject plus the second verb plus object and then plus adverb. Ya, dalam kalimat positif ya subjek kemudian ditambah menggunakan kata kerja dua, objek kemudian adverb. Oke ya. Negatifnya subject plus did not
plus verb 1 object and then adverb. Dalam kalimat negatif, oke ya, kembali ke kata kerja bentuk pertama. Oke, jadi subject plus did not. Nah, did not kita artikan tidak. Ya, kembali ke kata kerja bentuk pertama, object and then adverb. Ya, begitu juga dalam interrogative sentence, kalimat tanyanya did subject plus verb 1. Nah, ini kembali lagi ke kata kerja bentuk pertama, object and then adverb. Sekarang penggunaan did itu semua subjek menggunakan did. He did, she did, it did, I did, we did, you did, and they did. Oke ya. Oke. Nah, kita lihat contohnya. Ya, dalam kalimat positif, he drove his car yesterday. Ya, dia mengendarai mobilnya kemarin. Negatifnya, he did not drive his car yesterday. Dia tidak mengendarai mobilnya kemarin. Did he drive his car yesterday? Apakah dia mengendarai mobilnya kemarin? Oke ya, ini dalam kalimat positif menggunakan kata kerja kedua, drove. Negatifnya kembali ke kata kerja pertama, drive. Kemudian kalimat tanyanya interrogative sentence kembali ke kata kerja bentuk pertama. Oke ya. Ya, kita lihat contoh soal nih. Ya, contoh soal pilihan ganda. Oke ya, nanti soalnya seperti ini ya. Oke, ada 50 soal. Oke, jadi kalian harus pelajari ya tentang past tense. Oke, contoh soal. Ya, what did you do yesterday? Apa yang kamu lakukan kemarin? Ya, John, I, bla bla bla, my father washing his car yesterday. Oke, pilih jawabannya benar. Ya, saya, ya titik, ayah saya mencuci mobilnya kemarin. Oke, jawabannya yang mana? Oke, good. Jawabannya yang A. Ya, kenapa yang A? Ya, karena ini tensinya past tense dalam kalimat positif, ya, harus menggunakan kata kerja bentuk kedua. Kata kerja bentuk kedua ya ini yang A, helps ya. Oke, jadi jawabannya yang A. I helped my father washing his car yesterday. Ya, jawabannya yang A ya. Oke. Oke, cukup jelas ya. Ya, lanjut. Ya, pembahasan terakhir present perfect tense ya, ini ya. Present perfect tense itu ya kegiatan yang sudah dilakukan atau baru saja dilakukan atau dikerjakan. Ya. Ini present perfect tense. Jadi present perfect tense itu digunakan untuk menyatakan suatu perbuatan yang baru saja dilakukan atau dikerjakan, ya. Pada waktu tak tertentu ya, waktunya tidak tentu, bisa barusan, bisa kemarin ya. Oke, yang jelas kegiatan yang baru saja dilakukan, ya. Ya, rumusnya ini subject plus have atau has verb 3 object kemudian adverb. Ya, subject plus have has verb 3 object and then adverb. Ya. Negatifnya subject plus have has not plus verb 3 plus object and then adverb. Interrogative sentence have has plus subject verb 3 object and then adverb. Jadi dalam semua kalimat dalam kalimat positif ya menggunakan kata kerja ketiga, negatif, dan kalimat tanya juga menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Ini tidak ada perubahan. Oke ya. Sekarang have atau has ini kita artikan sudah atau telah. Oke, penggunaan have dengan has ini ya. I, we, they ini menggunakan have. Oke ya, artinya sudah atau telah. Kemudian he, she, it ya menggunakan has. Ya, sudah atau telah. Oke ya, ini have dengan has ya. I have, we have, you have, they have. He has, she has, it has. Oke ya. Ini rumus dari present perfect tense. Oke ya. Oke, jelas? Kita lihat contohnya. He has met his friend this morning. Dia telah bertemu teman-temannya tadi pagi. Ya, ini kalimat positif. Kalimat negatifnya, he has not met his friends this morning. Dia tidak bertemu dengan teman-temannya tadi pagi. Has he met his friend this morning? Apakah dia telah bertemu teman-temannya tadi pagi? Ya, ini contoh.
kalimat dari present perfect tense. Ya, kata kerjanya mana? Ini met bab 3 ya. Oke, met. Ya, jadi semuanya menggunakan kata kerja bentuk ketiga, met. Oke. Nah, kita latihan. Oke, kalian kerjakan nomor 1. Ya, pilih jawabannya benar. Choose the correct answer. A, B, C, D, or E. He has blah 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 bread just now. Okay, what is the answer? Yeah, the correct answer is good. Ya, jawabannya yang B. Oke, kenapa yang B? Ya, karena ini kan present perfect tense, jadi harus menggunakan kata kerja bentuk yang ketiga. Oke ya. He has eaten bread just now. Oke ya. Oke. Lanjut. Oke, contoh kedua. Have you bla 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 that movie? Ini dalam kalimat tanya. Oke. What is the answer? What is the correct answer? Ya, jawaban yang benar yang mana? Oke, good. Ya, jawaban yang benar yang A. Seen. Have you seen that movie? Ya. Kenapa yang A seen? Ya, karena ini bentuk kata kerja bentuk ketiga, seen ya. Oke, dalam present perfect tense sudah dijelaskan tadi dalam kalimat positif, negatif dan tanya semuanya menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Oke ya, bentuk ketiganya ini seen. Have you seen that movie? Oke, sudah paham ya? Sudah jelas? Nah, itu yang harus kalian pelajari. Oke ya. Narrative text, past tense, kemudian present perfect tense. Itu yang akan Bapak munculkan pada PAT bahasa Inggris nanti ya. Oke. Ya, kalian belajar. Oke ya. Pelajari lagi, you study again. Oke ya. Oke, sudah jelas ya, cukup untuk pembahasan pemantapan materi hari ini. Oke ya. Oke, use your time as well as possible. Ya, study seriously ya for final test. Oke, thank you very much for joining my class. Oke, see you next time.